Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Andi Siswanto kembali hadir menjumpai Anda dalam live dialog Selamat Pagi Bengkulu RBTV edisi hari ini. Senin 8 September 2020. Nah pemirsa di rumah, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat tentunya. Karena mengapa? Karena di Provinsi Bengkulu ya, khususnya di Kota Bengkulu, beberapa hari belakangan ini sering turun hujan ya yang lumayan cukup deras ya, atau mungkin juga panas yang berkepanjangan sehingga menyebabkan beberapa jalanan di titik Kota Bengkulu ini tergenang air. Nah yang artinya untuk pemirsa setia RTV Bengkulu dan juga masyarakat Kota Bengkulu, hati-hati dalam perjalanan. Semoga tidak ada halangan serta hambatan apapun dalam aktivitasnya sehari-hari. Nah dan juga saya ingin menyapa penonton setia RBTV Bengkulu yang selalu menyaksikan program-program kesayangan RBTV Bengkulu. Khususnya nih Selamat Pagi Bengkulu ya, yang hadir setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 8 hingga pukul 9. Karena penonton setia RBTV Bengkulu tidak hanya di Kota Bengkulu, akan tetapi dari ujung kabupaten ya sampai ke ujung kabupaten, dari Kabupaten Kaur hingga ke Kabupaten Muko-Muko. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas tema mengenai semangat pemberantasan korupsi di Bumi Ratu Samban. Nah kalau mendengar kata korupsi sepertinya tidak asing lagi ya terdengar di telinga kita pemirsa, karena semangat pemberantasan korupsi tengah gencar ditunjukkan aparat penegak hukum di negeri kita. Nah di daerah kejaksaan seperti tengah menunjukkan taringnya ya, mengusut berbagai kasus yang telah mengakibatkan kerugian negara hingga miliaran rupiah. Seperti yang seliweran ya di platform media sosial kita melihat, kita membaca secara langsung kasus-kasus korupsi terbesar baik di daerah maupun di tingkat nasional begitu ya. Banyak sekali kasus-kasus korupsi yang sudah terungkap. Nah, sehingga mengapa Kejaksaan Tinggi ini mengusut tuntas ya kasus-kasus korupsi yang ada di daerah ataupun di nasional? Apakah ada instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto atau bahkan dari Kejagung ya? Nah, bagaimana perkembangan terbaru 3 kasus korupsi yang ada di Bengkulu Utara dan bagaimana juga tindakan atau pelaporan yang disampaikan masyarakat kepada Kejaksaan Tinggi Bengkulu Utara? Kita akan saksikan bersama setelah ini di live Selamat Pagi Bengkulu setelah jeda pariwara berikut ini. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam live dialog Selamat Pagi Bengkulu edisi kali ini. Nah pemirsa, hari ini ya di pagi hari yang cerah ini kita sudah bersama narasumber yang nantinya akan memberikan informasi mengenai tema kita pada pagi hari ini, semangat pemberantasan korupsi di Bumi Ratu Samban. Nah kita langsung berkenalan dengan beliau. Beliau adalah Bapak Ristu Darmawan, merupakan Kajari Bengkulu Utara. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Andi. Ya, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan kabar baik tentunya ya Pak ya. Oke baik, tadi nggak macet dari Bengkulu Utara ke Bengkulu ya Pak ya? Alhamdulillah lancar Mas. Oh, lancar, karena kalau di daerah kita belum ada kemacetan yang signifikan ya Bapak ya. Oke baik, nah Bapak hari ini kita akan membahas tema mengenai semangat pemberantasan korupsi di Bumi Ratu Samban, Bengkulu Utara begitu. Nah kalau kita mendengar kata korupsi sepertinya sudah tidak asing ya Bapak ya, terdengar di telinga kita, baik kita maupun masyarakat umum dan masyarakat luas lainnya. Nah karena memang korupsi ini selalu terjadi dan selalu terjadi Bapak. Nah berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini, di era pemerintahan Prabowo Gibran Pak. Ya, nah publik melihat institusi kejaksaan lebih masif melakukan pengusutan berbagai kasus korupsi, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota atau daerah tentunya. Nah, Pak, apakah memang ada arahan dari Presiden langsung atau Jaksa Agung nih untuk melakukan pemberantasan korupsi baik di daerah maupun di kabupaten kota, Bapak? Baik, terima kasih Mas Andi. Perlu kita ketahui bahwa kejaksaan adalah dipimpin oleh Jaksa Agung. Iya. Itu kan dipilih dan diangkat oleh Bapak Presiden. Berdasarkan visi misi yang tertuang dalam Asta Cita, itu terdapat beberapa poin. Di poin kedua kalau nggak salah itu salah satunya itu memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah itu ditindaklanjuti oleh Bapak Jaksa Agung kemarin dalam
hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia, tanggal 2 September 2025, terdapat 7 perintah harian. Nah, salah satunya itu di poin ke-7 kalau nggak salah ya, apa ke-2, disampaikan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi intinya mendukung asta-cita dari Bapak Presiden dan Pak Wakil Presiden dalam rangka pemberantasan korupsi yang terkait dengan hajat hidup orang banyak dengan prioritas pemulihan kerugian negara dan perbaikan tata kelola. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Oke, baik, berarti memang sudah ada arahan langsung begitu ya Pak ya? Ada arahan langsung dari Presiden untuk mendukung program Asta Cita daripada Presiden Prabowo dan Gibran begitu. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Bapak Ristu bahwasanya ada 7 poin yang disampaikan ya Bapak ya, dan tentunya ada poin-poin yang untuk mengarahkan untuk Kejati atau Kejari ya Bapak ya? Jari. Untuk mengusut tuntas kasus korupsi di berbagai daerah begitu. Nah, baik Pak, seperti apa komitmen Kejari terhadap pemberantasan korupsi di Kabupaten Bengkulu Utara khususnya? Ya, untuk di Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara sendiri, Kejaksaan berkomitmen untuk melaksanakan 7 perintah harian tadi, yang notabene-nya adalah tindak lanjut dari salah satu asta cita tadi. Makanya kami di Bengkulu Utara terus bersinergi dan berkolaborasi dengan stakeholder terkait, baik itu Forkopimda, OPD, maupun juga instansi vertikal dalam fungsi pengawasan. Di situ ada APIP, misalnya itu inspektorat, dan juga mungkin kalau dari instansi lain kan di setiap daerah itu kan juga ada BPK turun maupun BPKP. Nah, dan hal-hal tersebutlah kita kolaborasi dan selalu bersinergi untuk bagaimana pembangunan di Bengkulu Utara ini bisa berjalan sesuai dengan tujuan dari pemerintah daerah tersendiri. Oke, baik. Nah, berarti memang selalu berkomitmen ya Bapak ya untuk daerah tentunya supaya tidak terjerumus atau terhindarlah dari korupsi-korupsi yang memang katakanlah merajalela sekarang Bapak ya. Seperti kita ketahui bahwasanya di platform media sosial itu Bapak luar biasa berita tentang korupsi sekarang. Alhamdulillahnya sekarang memang sudah ditangani langsung oleh Bapak Presiden dan juga pemerintahan beliau begitu. Nah, Bapak, dari file-file kasus yang ditangani, apakah Bengkulu Utara ini termasuk daerah dengan tingkat korupsi yang tinggi, Bapak? Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa parameter dari tinggi tidaknya tindak pidana korupsi itu sebenarnya tidak dilihat dari angka atau kuantitas, tapi yang jelas selama 2 tahun terakhir ini, kebetulan saya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara ini mulai bulan Juni 2024. Jadi ini masuk 1 tahun 3 bulan, Mas Andi. Nah, berdasarkan data yang ada, memang Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara selama tahun 2024 sampai dengan 2025 ini sudah menangani beberapa perkara tindak pidana korupsi. Nah, tahun 2024 itu antara lain ada korupsi terkait keuangan desa, dana desa, dan juga ada PNPM. PNPM itu bantuan dari pusat yang digulirkan kepada masyarakat. Nah, untuk tahun 2025 sendiri, kami juga sekarang sedang menangani perkara perjalanan dinas di Sekretariat Dewan Bengkulu Utara tahun 2023. Dan juga ada dari kepala desa, salah satu desa di Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, kebetulan yang saat ini ditangani semuanya aktif, PNS aktif. Tapi harapan kami Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara bahwa pemberantasan korupsi itu tidak hanya serta-merta penindakan, Mas. Jadi kita tetap memperkuat pencegahan. Karena kita di kejaksaan ini ada beberapa bidang dan program. Misal untuk bidang intelijen itu ada program jaga desa, dan di bidang Datun juga ada
pendampingan dan itu sudah berjalan. Kita juga ada MOU ataupun perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah bagaimana tentang tata kelola dalam melaksanakan kegiatan pembangunan untuk didampingi. Ada juga kalau itu terkait dengan proyek strategis daerah, kita ada juga program di bagian intelijen pengawalan pembangunan strategis. Nah, makanya untuk saat ini kita terus berkolaborasi dan bersinergi dengan inspektorat terkait memang apabila ada temuan atau laporan yang sifatnya terkait keuangan atau kerugian daerah. Mungkin begitu, Mas. Oke, baik. Berarti itu adalah salah satu upaya yang dilakukan ke masyarakat secara langsung begitu, Pak? Ya. Karena memang program-program dari Kejari Bengkulu Utara begitu ya, Pak? Ya? Oke, baik. Nah, Pak, tadi Bapak mengatakan bahwasanya Bapak bertugas di Bengkulu Utara itu kurang lebih 1 tahun lebih ya, Bapak ya? Nah, Pak, boleh tahu bocoran total kasus korupsi yang ditangani Kejari Bengkulu 2 tahun terakhir nih, terutama Bapak selama menjabat begitu? Baik, terima kasih. Ya. Pada saat saya menjabat pertengahan Juni 2024, untuk tindak pidana korupsi sendiri, kami Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara itu ada 4 penyidikan. 4 penyidikan. 4 penyidikan. Okay. Dari 4 penyidikan itu kita sudah sampai sidang ini sampai bulan 2025 itu semuanya sudah putus. Kita limpahkan di persidangan tipikor dan sudah putus dan sudah dieksekusi dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, selain perkara tersebut dari penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara tahun 2024 kita juga menerima SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari teman-teman Polri. Itu ada 2 dan itu juga sudah kita P21 dan sudah kita limpahkan ke pengadilan tipikor dan sudah putus, divonis dan sudah kita eksekusi. Jadi Mas perlu diketahui bahwa penanganan tindak pidana korupsi ini panjang dari awal penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai sidang dan sampai dieksekusi. Okay. Nah gitu, itu untuk tahun 2024. Yeah. Nah untuk tahun 2025 sendiri saat ini kita sudah menyidik ada sekitar 5 total. 5. Ya, total ada 5, tapi itu pengembangan dari kasus perjalanan Dinas Fiktif itu di Satuan Bengkulu Utara itu kita sudah tetapkan 5 orang tersangka. Nah untuk penyidikan yang terkait salah satu desa itu sekarang masih proses dan sudah berkoordinasi dengan APIP untuk dilakukan perhitungan keuangan daerah. Oke, baik Bapak. Nah, ternyata memang tidak segampang itu ya Bapak ya untuk menjalani kasus-kasus korupsi atau menangani kasus ini. Karena memang banyak sekali prosesnya. Bahkan saya pernah melihat bahwasanya sidang bahkan sekalipun Bapak dijalankan berapa kali ya Bapak ya. Tidak sekali sidang langsung putus begitu. Oke, baik. Nah, Pak, dari beberapa kasus yang Bapak jelaskan, yang Bapak informasikan, kasus apa saja Pak? Atau contoh satu kasus deh yang sangat menonjol di Bengkulu Utara nih. Ya, baik, kalau untuk kasus yang menonjol di Bengkulu Utara ini, terus terang saja kasus perjalanan dinas fiktif Sekretariat Dewan tahun 2023. Yeah. Ini sangat menarik dan menjadi perhatian karena memang awal saya ditugaskan dan dilantik di Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara ini, saya juga mendengar informasi dan melakukan telaan. Ini kan awalnya dari kegelisahan para THL Mas honorer itu kan. Jadi banyak yang namanya dipakai, ternyata mereka tidak tahu dan tidak jalan. Nah akhirnya kita melakukan penyelidikan dan akhirnya berkembang penyidikan hingga saat ini. Jadi seperti itu, kita temukan bukti permulaan yang cukup sehingga perkara ini bisa ditingkatkan ke penyidikan dan ini terus masih berjalan hingga saat ini. Dan terhadap penyidikan perjalanan dinas fiktif ini, itu sudah 2 yang kita nyatakan lengkap dan sedang disusun dakwaannya. Nanti mungkin dalam waktu yang tidak lama akan segera dilimpahkan ke pengadilan tipikor. Sementara yang 3 ini masih terus didalami dalam rangka pemberkasan.
Jadi ya saya mohon kepada teman-teman maupun masyarakat Bengkulu Utara dukung Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dalam melakukan pemberantasan korupsi. Dan yang perlu saya sampaikan juga pada kesempatan kali ini bahwa tidak ada maksud lain, ini murni adalah penegakan hukum. Dan kami juga mengedepankan pemulihan keuangan negara sebagaimana perintah harian Pak Jaksa Agung tadi. Alhamdulillah di kasus ini kita sudah menyita barang bukti hampir 1,7 miliar lebih. Itu uang semua, Pak? Itu uang dan sudah kita press release juga kemarin, Mas. Iya. Jadi intinya para pelaku perjalanan dinas yang diduga fiktif itu sudah mengembalikan. Bahwa dia mengakui bahwa tidak pernah menjalankan perjalanan dinas tersebut sehingga secara sukarela dan sadar mengembalikan uang yang dia terima padahal dia tidak menjalankan perjalanan dinas tersebut. Iya. Nah seperti itu mungkin gambarannya Mas Andi. Oke, berarti kasus yang memang sangat menonjol adalah kasus perjalanan dinas fiktif ya Bapak ya, yang terjadi di Bengkulu Utara. Nah baik Pak, dari semua kasus yang ditangani Kejari Bengkulu Utara selama 2025 ini Bapak, sudah berapa kerugian negara yang berhasil diselamatkan? Selain tadi 1,2 miliar ya Bapak ya? 1,7. 1,7 miliar itu adalah kasus perjalanan dinas fiktif. Ya, yang sedang berjalan. Yang sedang berjalan. Kalau seandainya kasus lain tadi, karena di 2025 ini ada 5 penanganan ya Bapak ya kalau tidak salah. Nah, berapa uang atau kerugian negara yang telah diselamatkan selain dari kasus perjalanan dinas fiktif? Jadi ini perlu kita sampaikan juga bahwa definisi diselamatkan itu dalam bahasa hukum tuh apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, Mas ya. Mungkin kalau kita bahasa tadi kan masih dititipkan sebagai barang bukti. Jadi nanti apabila sudah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diputus oleh pengadilan bahwa memang terbukti melakukan tindak korupsi, maka uang tersebut biasanya dikembalikan atau ke negara sebagai kerugian keuangan negara. Nah terkait selama 2025 memang kita yang dikatakan tadi sudah inkrah, sudah putus, itu sampai saat ini memang baru sekitar 100 Mas dari 2 perkara itu. Itu perkara desa sama perkara yang PNPM itu. Oke. Nah, jaksa eksekutor saat ini juga sudah memperoleh data dan sudah kita lakukan sita eksekusi beberapa aset tanah yang nantinya akan dilelang, di mana hasil lelang tersebut yang akan disetorkan ke negara sebagai pembayaran uang pengganti kepada terpidana. Nah, mudah-mudahan yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan harus membayar uang pengganti yang di korupsi tersebut, ya kita ngejar asetnya. Jadi seperti itu. Kalau untuk saat ini ya untuk perkara yang sudah inkrah sebelumnya baru sekitar 100 jutaan, tapi kita sudah menyita melakukan sita eksekusi dan siap untuk dilelang, mudah-mudahan bisa menutup kerugian keuangan negara yang dijatuhkan kepada terpidana korupsi tadi. Oke, baik Bapak, terima kasih. Nah, berarti selain menyita yang kasat mata uang begitu ya Bapak ya, bisa disita juga aset-aset yang dimiliki oleh yang melakukan korupsi ini ya, dan dikembalikan untuk negara tentunya. Oke, baik. Nah, Pak, prosedur penanganan korupsi di Kejaksaan sendiri apakah wajib dari laporan masyarakat Bapak? Karena mungkin kita saya pernah menemukan beberapa kasus mungkin ya Bapak ya, contohnya di daerah nih atau di pedesaan. Ketika kita menemukan dana desa atau dana-dana anggaran lainnya yang kurang jelas peruntukannya atau infrastruktur lainnya yang memang kurang jelas perjalanannya. Nah, apakah kita bisa langsung melapor Bapak ke kejaksaan atau harus mengumpulkan beberapa bukti dulu supaya kita bisa melapor ke kejaksaan? Jadi terima kasih Mas Andi, ini pertanyaan sangat bagus sekali. Perlu saya sampaikan bahwa wilayah Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara ini cukup luas Mas Andi. Itu ada 215 desa. Nah, Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara sendiri saat ini alhamdulillah sudah menerima WBK Mas Andi tahun 2020. Jadi kita
bisa menerima, tidak harus apabila ada pelapor yang mau melapor terhadap dugaan penyimpangan ataupun adanya kerugian keuangan daerah, mau itu desa atau seperti apa, itu bisa melalui aplikasi atau media sosial kita. Oke. Itu bisa ke Instagram, misalkan. Jadi kita selalu aktif dan sudah digitalisasi. Nah, pertanyaan Mas Andi tadi, siapa yang boleh melapor gitu ya? Benar. Siapa saja masyarakat itu boleh melapor dan boleh datang di Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Yang jelas berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor, saya agak lupa nomor 2018 lah, nomor 43 atau apa. Jadi ada peran serta dari masyarakat untuk melakukan pencegahan ataupun pemberantasan korupsi. Jadi, nah benar ya, peraturan pemerintah Indonesia nomor 43 tahun 2018 itu di pasal 8 itu disampaikan bahwa siapapun bisa datang melapor, tapi dengan ada ketentuan, Mas. Oke. Itu tidak serta-merta orang melaporkan seseorang atau institusi tanpa ada bukti dukung. Makanya di dalam PP tersebut diatur bahwa peran serta masyarakat itu apabila melakukan pelaporan harus memuat beberapa hal, misalnya identitas pelapor, itu harus jelas. Kalau misalnya Mas Andi, berarti Mas Andi harus melampirkan identitasnya. Kartu identitas itu bisa KTP atau SIM. Kedua, dia akan menguraikan fakta temuan dia, dugaan telah terjadi tidak korupsi apa yang dilaporkan. Terus berikutnya, dia juga harus memberi bukti. Bukti itu bisa berupa dokumen atau keterangan dari yang terkait bahwa memang adanya dugaan tidak pidana korupsi yang dia dilaporkan. Jadi tidak serta-merta orang menuduh nih, misalnya di sana ada tipikor, hanya bikin laporan tanpa identitas yang jelas, misalnya hanya ngambillah pagu anggaran. Nah, nggak bisa. Jadi fitnah. Iya, matibul fitnah jadinya. Nah, makanya kalau memang masyarakat Bengkulu Utara tahu ini juga bahan sosialisasi, mau melaporkan silahkan, kami selalu terbuka. Ya tentunya berdasarkan tadi saya bilang peraturan pemerintah nomor 43 tadi tahun 2018 itu jelas, silahkan datang, kita dengan senang hati memberi pelayanan terbaik lah. Jadi kita tuh sudah ada, karena kita sudah WBK, Mas, jadi itu ada namanya pelayanan terpadu satu pintu. Nanti ada petugas yang melayani. Jadi di Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara itu ada yang namanya zona merah dan zona hijau. Zona merah dan zona hijau. Nah, kalau zona merah itu tuh jadi tidak boleh orang luar itu masuk ke wilayah kita. Nah, kalau zona hijau itu terbuka. Makanya setiap tamu itu datang pasti ke PTSP. Nanti akan didokumentasikan, dia by sistem itu masuk ke sistem saya semua. Jadi kita bisa pantau siapa yang datang, saya buat laporan. Ya tentunya apabila sudah memenuhi PP nomor 43 dari 2018 tadi, nanti saya suruh anggota saya, bisa itu biasanya bidang intelijen, untuk melakukan telaan secara administrasi maupun substansi. Apakah perkara ini bisa ditindaklanjuti sesuai dengan SOP yang ada. Jadi seperti itu, Mas Andi. Oke, baik. Nah, terjawab ya pemirsa ya, bahwasanya kalau seandainya kita menemukan beberapa kasus di daerah ya Bapak ya, kasus korupsi contohnya, nah kita bisa langsung memberikan laporan dugaan terjadinya korupsi itu, boleh melewati sosial media juga, tadi melewati Instagram ya Bapak ya, ada juga Facebook mungkin dari Kejari. Ya. Dan juga misalnya bisa langsung datang langsung ke Kejari Bengkulu, dengan catatan tadi sudah dijelaskan oleh Bapak ada peraturan pemerintahnya
misalnya yang ada beberapa poin untuk bisa melaporkan kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di daerah. Jangan nanti semena-mena datang langsung melaporkan nih, tanpa ada bukti dan dukungan lainnya, itu malah menjadi fitnah, pemirsa. Nah, baik Bapak dan juga yang paling penting nih Mas Andi. Iya, gimana Bapak? Kenapa tadi kita itu harus jelas identitasnya, terus objek yang dilaporkan, karena langkah pertama yang akan dilakukan oleh anggota saya itu, tim intern akan mengundang pelapor, Pak Andi. Nah, bagaimana kita akan mengundang pelapor untuk memberi keterangan yang dilaporkan kalau misalnya tidak ada identitasnya, seperti itu. Benar. Jadi begitu kita undang, dia menyampaikan secara jelas, saya yang melapor, terus ini yang saya laporkan. Nah, ini bukti awal yang saya laporkan. Nah, seperti itu, Mas Andi. Apakah identitas pelapor ini aman, Bapak? Maksudnya dijaga kerahasiaannya si pelapor? Oh iya, jadi kalau sekarang kan intinya kan transparansi dan akuntabilitas ya. Jadi kalau di setiap tahapan itu pasti ada prosesnya. Jadi intinya jangan juga kita sembarang melaporkan seseorang atau institusi tanpa bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu. Jadi dia berimbang lah. Berimbang, Bapak ya. Baik Bapak, terima kasih Pak. Nah, Bapak dan juga pemirsa, tidak terasa ya hampir setengah jam nih kita ngobrol mengenai tema kita pada pagi hari ini, yaitu semangat pemberantasan korupsi di Bumi Ratu Samban. Namun setelah ini kita akan kembali membahas lebih komprehensif dan lebih banyak lagi ya Bapak ya. Iya, baik, terima kasih. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Selamat Pagi Bengkulu setelah jeda pariwara berikut ini. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam live dialog Selamat Pagi Bengkulu edisi kali ini. Nah pemirsa, kalau tadi kita sudah banyak membahas ya bersama Bapak Ristu mengenai penanganan korupsi di Bumi Ratu Samban. Sudah dijelaskan juga oleh Bapak Ristu bahwasanya ada beberapa rentetan kasus yang sudah ditangani dan juga sudah dilakukan penyidikan dan sebagainya, dan juga tadi juga sudah dijelaskan bagaimana cara melaporkan tindak pidana korupsi kalau seandainya menemukan di beberapa daerah atau di pedesaan dengan beberapa catatan yang ada di peraturan pemerintah. Nah baik, namun sekarang kita akan membahas lagi mengenai tema kita pada pagi hari ini. Nah Bapak, mungkin ada yang ingin disampaikan nih untuk pemerintah daerah ya Pak ya, dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, supaya katakanlah pejabat-pejabat ini kapok Pak untuk melakukan tindak pidana korupsi Bapak. Baik, jadi pesan maupun saran saya untuk pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, pertama yang jelas tetap bersinergi dan berkolaborasi seluruh stakeholder, baik itu APH, terutama kalau Forkopimda alhamdulillah solid, terus OPD dan semua yang terkait, termasuk masyarakat sebagai fungsi kontrol, karena tujuan kami dan masyarakat Bengkulu Utara tentunya bagaimana pembangunan di Bengkulu Utara itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan untuk masyarakat Bengkulu Utara. Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan bahwa penting sekali transparansi maupun keterbukaan. Jadi kenapa saya sampaikan bahwa sistem pengawasan anggaran itu kalau bisa sudah digital. Jadi siapapun juga bisa mengakses pembangunan atau kegiatan yang ada di Bengkulu Utara. Nah ini sebagai fungsi kontrol juga kepada si pelaksana serta partisipasi dari publik. Jadi publik itu bisa melihat, oh ternyata kegiatan jalan misalnya itu di-upload secara digital, jadi masyarakat tahu bukti ada bahwa kegiatan itu berjalan. Dan juga gandeng
beberapa APH, misalnya dari teman-teman polisi ataupun kejaksaan. Yang saya bilang tadi, kami ada kalau misalnya terkait dengan desa, kita ada program Jaga Desa. Terus kita juga ada bidang perdata dan tata usaha negara, kita melakukan pendampingan hukum. Nah, seperti itu. Terus juga ini yang penting nih, ini kadang-kadang sering dilupakan. Jadi pemerintah daerah itu mengapresiasi. Jadi adanya reward dan punishment. Nah, misalnya contohnya apabila memang ada ASN atau pejabat publik yang dianggap oleh pemerintah daerah itu bagus dan berprestasi, itu secara terbuka diberi reward. Begitupun juga apabila ada istilahnya ASN Pemkab Bengkulu Utara yang misalnya baru diduga juga sih ya. Tapi kalau itu bukti pada responsif cepat loh. Minimal apakah dia mau di nonaktifkan dulu atau seperti apa. Jadi membuat bahwa pejabat publik pun juga akan berpikir untuk melakukan misalnya perbuatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan. Makanya kembali lagi bahwa perbuatan dalam arti melawan hukum ya, karena kan perbuatan melawan hukumnya ada 3, Mas. Jadi jangan berpikir bahwa semua yang perbuatan melawan hukum itu korupsi, belum tentu. Jadi ada 3. Pertama, perbuatan melawan hukum itu perbuatan melawan hukum itu secara administrasi, secara perdata ataupun secara pidana. Nah, itulah gunanya kita untuk berkolaborasi dan bersinergi. Kalau memang ternyata hanya kesalahan administrasi, itu bisa diselesaikan secara administrasi, bisa melalui atasan langsungnya. Kalau misalnya dia itu larinya ke perdata, bisa diserahkan TGR misalnya ke inspektorat atau seperti apa. Nah, tapi kalau dari awal biasanya kami penegak hukum itu kalau kita temukan memang mens rea itu dalam arti unsur sengajanya memang dia sudah niat dari awal. Dari awal itu kan terlihat dari apa kita melakukan penyelidikan misalnya ya, pada pengumpulan bahan keterangan. Itu dari awal sudah tercatat bahwa emang ada unsur sengaja. Terus ternyata ada yang diuntungkan diri sendiri atau orang lain. Oh, ternyata kerugian negaranya ini juga besar gitu loh, seperti itu. Jadi ya itu mau tidak mau ya biasanya masuk ke ranah pidana. Negaranya seperti itu. Nah, kembali lagi bahwa semua harus turut serta berkolaborasi dan punya peran penting sesuai dengan bidangnya masing-masing. Termasuk hari ini kan salah satu program Jaksa Menyapa nih, Mas. Ini salah satu program bidang intelijen juga untuk menyampaikan kepada publik bahwa kita ini kejaksaan mempunyai peran juga dalam memberi sosialisasi maupun pendidikan hukum kepada masyarakat. Jadi intinya begini, nggak perlu takut sepanjang itu benar. Nah, saya tertarik nih dengan ininya Pak mantan Jaksa Agung kita, Pak Baharudin Lopa. Jadi intinya begini, Mas, jangan kita melakukan perbuatan yang salah karena merasa banyak teman yang melakukan perbuatan itu dan dia itu salah. Nah, beranilah untuk melakukan perbuatan yang benar meskipun hanya sendirian. Nah, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa, Bapak. Luar biasa yang saya petik dari Pak Baharudin Lopa itu, Mas. Jadi kadang-kadang kan banyak orang berpikir itu udah biasa. Itu padahal itu mereka tahu itu salah. Nah, seperti itu. Baik. Nah, intinya komunikasi dijalin ya Bapak ya, komunikasi lebih erat dan transparansi kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui ini untuk pemerintah daerah khususnya kalau seandainya infrastruktur jalan, masyarakat akan mengetahui program ini jalan, ini rentetan dananya, ini rentetan kegiatannya seperti itu ya Bapak ya. Baik. Nah, Pak, kontribusi apa mungkin yang bisa diberikan masyarakat nih untuk mengurangi angka prevalensi kejadian korupsi ini di daerah Bapak? Masyarakat? Iya. Jadi kalau yang saya bilang tadi, masyarakat harus turut serta. Nah, turut serta itu sebenarnya tidak harus berarti ngawasin proyek, enggak juga. Nah, ini jadi sebenarnya intinya begini. Ya, ini saran dari saya bahwa tidak usah terlalu berpikir jauh, tetapi kita mulai dulu dari diri sendiri, Mas.
dari diri sendiri. Iya. Jadi insya Allah kalau misalnya diri kita sendiri sudah berpikir bahwa korupsi itu tidak bagus dan tidak benar, nah, nanti secara tidak langsung dari diri sendiri nanti akan nular ke teman-teman. Nah, dari keluarga dulu terdekat, baru nanti komunitas. Nah, akhirnya secara tidak langsung nanti akan menumbuhkan atau menciptakan suasana yang sudah terpatri di hati kita. Benar. Karena kan kalau tadi kan yang saya bilang tadi kayak Pak Baradinopa, banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Nah itu, jadi kita konsisten aja sendiri dulu. Kadang kan ngikutin orang-orang, nah seperti itu. Nah jadi intinya semua punya peran tentunya dengan bidang masing-masing. Ya misalnya kalau dalam satu kegiatan nih Mas dan satu proyek itu kan ada yang namanya pengguna anggaran, ada namanya PPK, ada namanya PPTK, ada pengawas, soal pengawas. Ya sudah, itu jalankan dengan fungsinya saja. Dan kalau menurut Anda itu tidak benar, ya sampaikan tidak benar. Nah, seperti itu. Jangan biasanya ya seperti tadi, yaitu. Jadi semua sistem itu sudah diciptakan sebagai fungsi checks dan balance. Jadi ada keseimbangan. Makanya suatu perbuatan itu tidak akan terwujud apabila ada satu pihak yang masih komit atau konsisten terhadap nilai-nilai kejujuran tadi, Mas. Oke, luar biasa. Quotes dari Bapak Ristu luar biasa, pemirsa. Saya tertarik dan menarik sekali ya yang disampaikan oleh Bapak Ristu. Benar, Pak. Sebenarnya harus mulai dari diri kita terlebih dahulu. Sekecil apapun dari diri kita terlebih dahulu. Niat dulu ya, Bapak ya. Niat dulu terlebih dahulu. Dan juga ke keluarga dan juga lingkungan mungkin tadi supaya bisa mendukung katakanlah aura positifnya begitu, Pak. Aura positif sehingga yang lain juga takut untuk melakukan tindakan tersebut. Begitu. Baik, luar biasa, Bapak. Nah, Pak, tapi banyak yang menganggap korupsi ini adalah budaya atau tradisi, Pak, yang sekarang dianggap lumrah. Nah, upaya apa yang harus dilakukan untuk mematahkan stigma itu supaya tidak terdengar lagi nih, misal di masyarakat ataupun di pemerintahan, itu adalah budaya atau tradisi yang memang sudah lama terjadi. Nah, untuk mematahkan stigma itu, Pak, mungkin dari pemerintah atau dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara nih, supaya tidak ada kata seperti itu lagi di masyarakat. Nah, itulah sebenarnya ini masih nyambung sama yang tadi, Mas. Jadi itulah makanya saya sangat prihatin dengan bahasa itu sudah budaya. Itu sebenarnya tidak pas. Jadi kalau budaya, kok budaya korupsi? Jadi makanya perlulah pemahaman dari masyarakat. Apa sih yang dinamakan korupsi itu? Makanya sebenarnya simple. Korupsi itu kalau saya nih ya, selaku Kepala Satker, tentunya di Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan Kejaksaan Republik Indonesia itu ada doktrin Trikrama Adiaksa. Nah, Trikrama Adiaksa itu adalah Satya, Adi, Wicaksana. Jadi kesetiaan, kesempurnaan dan bijaksana, bertanggung jawab lah. Jadi nilai-nilai itulah yang harus diterapkan oleh insan adiaksa dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan sehari-hari. Tentunya juga ada kode etik jaksa. Nah, makanya bagaimana terkait tadi yang Mas Andi sampaikan, kembali lagi bahwa setiap manusia ini kan punya hati nurani, Mas. Kita tahu. Jadi itu sudah jadi budaya korupsi. Sebenarnya tanya ke hati masing-masing itu benar apa enggak. Nah, kembali lagi tadi saya mencuplik quote-nya dari Pak Baradinopa, Majelis Agung kita ya, bahwa jangan takut itu bilang salah gara-gara teman itu udah biasa melakukan salah. Ya, kita harus merubah. Kapan lagi kalau bukan diri kita sendiri? Makanya nggak usah jauh-jauh mikirin yang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Benar. Ya contoh lah masalah disiplin lah, masuk jam kantor kerja. Itu kan kalau kita pikir kan korupsi juga. Misalnya harusnya datangnya jam 7, jam 8, ternyata dia datang siang, terus pulangnya cepat, kan secara tidak langsung korupsi. Apalagi dia dibayar oleh pajak dari rakyat. Nah, itu gampang cara simpelnya aja. Benar.
malah merajalela begitu Pak. Iya. Nah, Padahal dibayar oleh rakyat. Nah, Iya. jadi dari hal yang kecil dulu semua itu sudah ada aturannya sesuai dengan bidang masing-masing. Misalnya kalau dia ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan di proyek A, ya dia harus menyelaksanakan sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan kontrak yang ada. Di situ juga sudah ada jabatan-jabatan tertentu yang memang sesuai dengan tugasnya. Nah itu kalau sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan dengan hati yang jujur, ya insya Allah hasilnya juga bagus. Nah seperti itu. Oke, baik, luar biasa. Bapak, semoga Bapak betah dan lama di Bengkulu Utara. Ya. Jangan juga. Luar biasa. Saya sangat setuju dan menarik simpati sekali dari penjelasan Bapak, dari penyampaian Bapak seperti itu ya Bapak ya. Oke, baik. Nah Pak, jaksa berbicara tentang integritas nih. Saya yakin semua jaksa ya Bapak ya, tanpa terkecuali. Saya yakin semuanya berintegritas yang tinggi. Nah, berbicara tentang integritas Pak, jaksa yang berintegritas itu seperti apa indikatornya Bapak? Nah, ini juga ya saya bilang tadi bahwa tidak kami pungkiri bahwa semua itu tidak sempurna, Mas. Makanya di dalam suatu institusi itu ada yang namanya fungsi pengawasan. Nah, mungkin kalau di pemerintah daerah itu ada namanya inspektorat. Begitu juga di kami di kejaksaan itu di level Kejaksaan Agung itu ada namanya Jaksa Agung Muda Pengawasan. Begitupun juga di Kejaksaan Tinggi ada yang namanya asisten pengawasan. Nah, itulah yang melakukan pengawasan terhadap kinerja dari jaksa maupun ASN kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Kalau untuk di Kajari biasanya ya saya kepala satker, dan yang saya terapkan di Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara yang pertama tentunya sebagai role model, Mas. Jadi kita tidak bisa mengkritik ataupun memarahi anak buah, ya kan? Tapi kita sendiri nggak memberi contoh atau teladan yang baik. Jadi harus tidak semua perbuatan itu dilakukan dengan kekuasaan, tapi berilah contoh dan teladan yang baik terhadap orang-orang sekitar kita. Nah seperti itu. Jadi fungsi pembinaan dan juga pengawasan juga sangat ketat. Jadi kalau di istilah kami itu ada namanya waskat dan wasnal. Waskat itu adalah pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Jadi saya mencoba untuk membangun itu dan juga menciptakan suasana kerja itu bisa tidak terlalu kaku gitu loh. Jadi saya siapapun dari level-level tertentu itu boleh bertemu saya dan memberi saran dan kritik ya tentunya untuk kemajuan institusi dalam memberikan pelayanan publik ya. Karena kan memang apalagi di Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara kan saya bilang tadi sudah masuk WBK dan berapa kali masuk nominasi WBM sebenarnya, Mas. Tapi ya sampai saat ini belum dapat ya. Tapi saya juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak saya yang sudah berjuang meskipun belum hadir. Insya Allah kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, mungkin itu, Bapak. Mas Andi. Saya yakin nih Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara akan sejahtera nih dipimpin oleh Bapak Risto ya. Amin. Amin, luar biasa. Baik Bapak. Nah Pak, mungkin sekali lagi boleh saya tanyakan ulang ya Bapak ya, atau boleh disebutkan sekali lagi ancaman hukuman terberat dari korupsi Bapak seperti apa, dan adakah pelaku korupsi yang sampai dihukum mati mungkin? Baik, jadi begini Mas. Perlu saya sampaikan juga ini informasi yang kepada masyarakat, sama Mas Andi juga penting ya, bahwa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi itu saat ini tuh berlaku Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang tahun 3199 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021. Jadi intinya memang ancaman terhadap tindak pidana korupsi itu terdapat di pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Nah itu ancamannya itu seumur hidup. Kalau pidana penjara 20 tahun. Nah untuk
Untuk pasal 2 sendiri itu minimalnya 4 tahun. Nah, untuk pasal 3 minimal 1 tahun. Nah, akan tetapi Mas, di dalam pasal 2 ayat 2, ya, itu terhadap pelaku tidak pidana korupsi itu bisa dikenakan hukuman mati. Dengan syarat-syarat tertentu. Nah, misalnya, jadi pidana korupsi tersebut dilakukan pada saat bencana alam. Pada saat krisis moneter, nah, terus pada saat perang, nah seperti itu bisa dikenakan untuk pidana mati. Dan berdasarkan data yang ada saat ini, baru satu yang saya tahu nih, baru ada satu dituntut mati dan diputus mati. Itu tahun 1966 kalau nggak salah. Itu namanya siapa ya? Jadi waktu itu tuh dia Menteri Urusan Bank Indonesia, Bank Sentral. Jadi waktu itu dia dituntut mati dan diputus mati. Akan tetapi tidak sempat dieksekusi mati. Karena sehari sebelum dieksekusi yang bersangkutan itu meninggal dunia, sehingga nggak jadi dieksekusi, sudah meninggal sakit jantung. Terus terkait tadi pertanyaannya, apakah berikutnya pernah dituntut mati? Jujur Mas, Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini Pak Jaksa Agung, dalam tindak pidana korupsi itu sudah pernah menuntut mati. Nah, contohnya dalam perkara Jiwasraya. Itu atas nama Heru. Itu perkara Jiwasraya, dituntut mati, tapi diputusnya seumur hidup. Diputus seumur hidup. Iya, jadi itu perkara Asabri sama Jiwasraya Mas. Jadi dituntut mati, tetapi diputus seumur hidup. Udah juga pernah ada yang diputus seumur hidup tuh, kalau Mas ingat perkara mantan ketua MK Akil Mukhtar. Nah, itu seumur hidup juga putusnya. Terus kalau nggak salah lagi ada dulu perkara BNI BLBI. Dan Waworuntu. Nah, jadi kalau untuk perkara yang diputus umur hidup itu sudah ada beberapa perkara, tapi kalau untuk dituntut mati pun juga kita juga sudah ada, tapi diputusnya baru seumur hidup. Diputusnya baru seumur hidup. Iya, karena ya itu tadi kembali lagi, ya ini mungkin pendapat saya Mas ya. Jadi bahwa ada sebagian pendapat dari beberapa aktivis HAM lah. Jadi bahwa urusan mati tersebut adalah urusannya Tuhan. Jadi tidak bisa lagi dikembalikan Mas. Jadi kalau kita sudah eksekusi mati, dia otomatis tidak ada lagi kita pulihkan. Dan saya seperti itu. Jadi kalau misalnya saat ini seumur hidup, ya itu tadi sudah banyak beberapa perkara yang memang diputus seumur hidup, khususnya perkara tindak pidana korupsi. Oke, baik Bapak, terima kasih. Nah, berbicara tentang tadi tindak pidana korupsi yang dihukum mati, sempat-sempatnya ya Bapak ya, saya berkomentar sedikit nih, sempat-sempatnya dalam keadaan yang situasi tidak memungkinkan itu melakukan tindak pidana korupsi. Semoga tidak terjadi di era sekarang ya Bapak ya, dan juga di pemerintahan daerah atau juga di tingkat kota kita khususnya. Nah, baik Bapak, mungkin terakhir nih Pak, apa target dan harapan ke depan terhadap Kejaksaan Negeri Arga Makmur dan Kabupaten Bengkulu Utara secara umum? Target? Ya, target dan harapan ke depan nih. Saya berharap di Bengkulu Utara, khususnya pemerintah daerah Bengkulu Utara, begitu juga dengan stakeholder terkait, supaya dapat terus bersinergi dan berkolaborasi. Jadi bagaimana kita sama-sama membangun Bengkulu Utara itu bisa menjadi lebih baik lagi. Dan yang paling penting kondusif, karena kalau nggak kondusif Mas, bagaimana kita bisa membangun seperti itu. Jadi kita harus kondusif, Forkopimdanya alhamdulillah solid dan saling mendukung sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kita menciptakan suasana yang sejuk, bagaimana bisa berkontribusi tentunya dengan
fungsi masing-masing. Iya. Jadi dan tidak usah sungkan ataupun takut untuk saling mengingatkan, saling memberi masukan. Nah, tentunya untuk kebaikan bersama untuk masyarakat Bengkulu Utara. Iya. Nah, seperti itu. Oke, baik. Itu adalah pesan dan harapan ya Bapak ya dari Bapak Ristu untuk Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara tentunya supaya lebih baik dan lebih sejahtera. Dan saya yakin akan hal itu Bapak. Amin. Oke, baik. Nah Pak, sekali lagi terima kasih sudah hadir di studio RBTV Bengkulu, sudah memberikan informasi dan juga sudah mengedukasi masyarakat secara langsung khususnya mengenai tema kita semangat pemberantasan korupsi di Bumi Ratu Samban. Dan semoga tidak di Ratu Samban saja Bapak, di Provinsi Bengkulu begitu. Iya, di Provinsi Bengkulu. Nah pemirsa, terima kasih sudah sudah menyaksikan live Selamat Pagi Bengkulu edisi kali ini. Akhirnya saya Andi Siswanto dan juga Bapak Ristu Darmawan SHMH merupakan Kajari Bengkulu Utara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam Camkoha.